Assalamualaikum pemirsa Aftafkir Channel. Berjumpa lagi bersama komunitas garis bawah dalam acara Bincang Santai bersama Kiswah. Kali ini kita akan berbicara tentang salah satu tulisan yang ada dalam buku Semua Indah Karena Hijrah, bersama salah satu penulis yang bernama Muhammad Takwil. Ya, langsung kita sapa Mas Takwil. Beliau masih muda, beliau luar biasa telah membuat berbagai tulisan di Mensos ya. Oke, kita sapa Mas Takwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Takwil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bicara tentang tulisan Mas Takwil yang ada di buku Semua Indah Karena Hijrah. Ya. Salah satu tulisannya adalah hijrah dari pemikiran yang batil. Ya, Kira-kira apa yang melatar belakangi Mas Takwil menuliskan tulisan ini? Ya, hijrah dari pemikiran yang batil ya. Itu sebenarnya memang di kondisi saat ini masa-masa atau tahun Hijriah ya. Nah, juga ditulisnya pada waktu itu Semua Indah Karena Hijrah itu adalah pada tahun Hijriah. Nah, maka dari itu kemudian kita berpikir sebenarnya yang definisi hijrah itu apa? Yang pertama itu di dalam tulisan saya. Kemudian yang kedua juga di situ disebutkan bahwa atas dasar apa kita melakukan hijrah atau Rasulullah kalau dikontekskan pada Rasulullah. Hijrahnya itu atas dasar apa? Oke. Kalau kemudian menurut Mas yang Takwil, ketiga, definisi hijrah itu apa? Ya, sebenarnya di buku itu sudah saya tuliskan bahwa hijrah itu tidak semata-mata adalah diartikan kepada hijrahnya secara fisik Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Makanya disebutkan di situ hijrah dari pemikiran yang batil. Artinya tidak semata-mata dalam bentuk fisik, tapi di situ juga adalah yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan ataupun semua hal yang itu adalah dari yang buruk menuju kepada yang baik. Dari yang batil kemudian yang kepada yang hak. Nah, itu sebenarnya esensinya di dalam tulisan saya. Oke, di sini kira-kira apa yang melatar belakangi Mas Takwil hijrah? Pasti pernah hijrah ya? Pernah, ya, dengan kasus yang bermacam-macam. Mungkin pengalaman pribadi ya? Iya, pengalaman pribadi. Tapi yang ditulis di buku ini bahwa yang pertama itu saya menyampaikan bahwa hijrahnya Rasul. Nah, tentu kan sebagai Muslim kan landasannya merujuknya ke situ. Yang pertama adalah karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. In huwa illa wahyun yuha. Bahwa Rasulullah itu apapun aktivitasnya, perbuatan, kata atau sikapnya itu adalah ya semata-mata bukan dari hawa nafsu, tapi adalah dari Allah, dari wahyu. Maka yang pertama Rasulullah hijrah itu ya memang adalah perintah Allah. Bukan takut terhadap kafir Quraisy, bukan karena bermacam-macam. Cinta seseorang. Apalagi bukan karena cinta wanita misalnya. Ada kan tata itu, tahta wanita. Biasanya nggak lama loh gitu ya. Ketika sesuatu yang menjadi alasan hijrah itu hilang, mungkin akan tidak hijrah lagi. Ya, makanya itu. Nah, maka memang yang pertama adalah hijrahnya Rasul itu ya karena perintah dari perintah Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Rasul berhijrah. Yang kedua, di sisi lain karena Rasul itu berhijrahnya itu adalah perintah Allah. Di sisi lain adalah ada misi kerasulan. Rasul sebagai utusan, sebagai basyirau wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira juga Rasulullah. Nah, dan juga sebagai pemberi peringatan. Maka Rasulullah di situ hijrahnya Rasulullah adalah ada misi dakwah. Yaitu untuk menyampaikan suatu dakwah. Nah, ini merentet lagi setelah Rasulullah mendapatkan perintah, kemudian ada misi dakwah, kemudian yang ketiga adalah misi untuk penerapan syariah secara kafah. Karena itu adalah secara totalitas Rasulullah memang diperintah untuk diutus untuk menerapkan misi kerasulan, yaitu Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jadi seperti itu adalah dari sisi dakwahnya, hijrahnya seorang Rasul. Ya. Kemudian selanjutnya di tulisan itu disebutkan bahwa bukan dari sisi itunya, kan tetapi juga tapi jangan lupa
mentang-mentang sudah membaca, oh Rasulullah berdakwah seperti ini, hijrahnya seperti ini, tapi jangan lupa juga bahwasanya jangan sembarang hijrah, jangan salah dalam mengambil satu hijrah. Karena banyak artis hijrah setelah itu kembali lagi. Setelah itu kembali lagi, apalagi kondisi-kondisi. Ada yang berhijab, setelah itu dilepas. Kondisi-kondisi saat ini apalagi begini, Ustaz. Jadi contoh ya, pernah antum dengar istilah kupu-kupu malam? Ini bungkusannya begitu bagusnya ya. Coba kali lihat kupu-kupu kan seolah-olah indah ya. Tapi coba apa makna sebenarnya daripada kupu-kupu malam? Itu kan sebenarnya kasarnya adalah pelacur atau orang yang pelaku perzinaan. Tapi di kondisi saat ini desain dengan sangat seolah-olah bagus, itu adalah kupu-kupu malam. Istilahnya dibaguskan. Andai itu diambil ya, andai itu ini adalah bagus ya. Makanya jangan tertipu tadi. Harus benar-benar kita seleksi, benar-benar kita tahu hijrah itu seperti apa. Anda itu diambil, kupu-kupu malam, itu kan justru bahaya. Korupsi dibilang sebenarnya ya itu adalah maling kan, contohnya seperti ini. Lah, daripada itu alternatif mencari rezeki ya, ada yang bilang gitu. Alternatif mencari rezeki. Nah, daripada itu sebenarnya kenapa kok bahasanya adalah hijrah dari pemikiran yang batil? Ini di kondisi saat ini pemikiran-pemikiran itu sangat menjamur sampai dari tingkatan atas itu dari pemerintah sampai kepada anak PAUD pun itu itu sudah dirasuki. Contoh kalau di situ saya sampaikan pemikiran-pemikiran kebebasan, seolah-olah kita ini adalah humanisme, kita ini adalah kemanusiaan. Kemudian kita ini adalah punya kebebasan ya, bebas bermacam-macam. Sehingga itu merasuk kepada pemikiran seorang remaja bahwasanya dia adalah bebas, bebas bergaul, bebas beragama, bebas berpendapat dan semacamnya. Itu adalah suatu pemikiran-pemikiran yang batil. Itu adalah suatu pemikiran-pemikiran yang salah. Liberalisme, sekulerisme, bahkan yang kemudian menjenguk pada suatu kenegaraan sistem demokrasi, demos dan krotos itu suatu pernyataan dari rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat itu adalah suatu hal yang menjerumuskan, yang batil sebenarnya. Tapi seolah-olah di masyarakat bagus demokrasi. Ini adalah demokrasi. Bahkan ada yang paling yang paling membuat orang itu kayaknya ini adalah yang benar. Dia menyampaikan ya demokrasi adalah dari Islam. Kenapa? Wasyawirhum bil amri katanya. Ya bermusyawarahlah dalam semua urusan terhadap suatu urusan. Ya ini berarti demokrasi adalah dari sistem Islam. Pemikiran, faham akan demokrasi itu sampai dikatakan adalah benar dari Islam. Padahal esensinya tidak demikian, karena di situ ada landasan sekularisme, pemisahan antara agama dengan kehidupan, dengan pemerintahan. Itu yang terjadi. Di situlah yang perlu kita pahami bahwasanya hijrah itu bukan hanya sekedar fisik. Bangunannya dibaguskan, sekolahnya ditingkatkan, masjidnya dibaguskan, tetapi pemikirannya masih percaya terhadap demokrasi, masih senang dengan liberalisme, kebebasan, masih senang dengan sekulerisme dan semuanya. Banyak sekali ada pemikiran-pemikiran yang itu menjangkit juga sekarang terhadap dunia remaja. Nah, jadi itu saat antaranya. Oke, alhamdulillah kita sudah berbincang banyak hal tentang hijrah. Pemikiran kita jadi berubah ya. Pemikiran-pemikiran batil yang selama ini mungkin masyarakat menganggapnya benar, ternyata salah ya. Demokrasi, kapitalisme, sekulerisme harus kita buang dan kita rubah dan kembali kepada ajaran Islam yang kafah. Baiklah, itu yang bisa kita sampaikan dalam acara Bincang Santai bersama Kiswah. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam acara yang sama bersama At-Tafkir Channel. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.